Tangkap pengemis itu dan polisi akan kasih saya $50. Good morning, Vietnam. Saat ini saya akan berkunjung ke Vietnam dan melihat keindahan sejumlah kota di sana. Penerbangan kali ini saya berkesempatan menggunakan maskapai Vietjet Air yang baru saja membuka rute penerbangan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta ke Bandara Internasional Tan Son Nhat di Ho Chi Minh. Tentu saja, penerbangan langsung sangat memudahkan wisatawan seperti saya yang tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk transit. Jadwal penerbangan Vietjet Air sendiri tersedia 7 penerbangan per minggu. Penerbangan dari Jakarta pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan akan tiba di Ho Chi Minh pada pukul 16.40 waktu setempat. Begitupun sebaliknya, penerbangan dari Ho Chi Minh pada pukul 9.35 pagi waktu setempat dan akan tiba di Jakarta pada pukul 12.30 siang waktu Indonesia Barat. Selamat siang, sahabat Kompas TV. Saat ini saya sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Perjalanan menuju Ho Chi Minh menggunakan maskapai Vietjet Air bersama rekan-rekan jurnalis lainnya untuk mengikuti farm trip Vietjet Air ke Vietnam. Jadi penerbangan Vietjet Air ke Vietnam dari Indonesia sudah dibuka rute ketiga. Setelah sebelumnya dibuka dari Bali ke Ho Chi Minh, Bali Hanoi, dan sekarang itu dibuka Jakarta Ho Chi Minh. Perjalanan yang akan ditempuh itu kurang lebih waktunya ada sekitar 3 jam. Jadi seperti apa keseluruhannya jalan-jalan saya di Vietnam, ikuti terus vlognya. Nah, sekarang saya sudah ada di kabin pesawat Vietjet Air. Jadi Vietjet Air ini basisnya adalah low cost carrier dengan maskapai menggunakan Airbus 320 berkapasitas 226 penumpang. Dan ini bukan sembarang LCC. Jadi Vietjet Air ini pernah menyabet sejumlah penghargaan internasional. Salah satunya adalah The Best Asian Low Cost Carrier dari Travel Award tahun 2015 dan The Most Favorite in Vietnam, The Most Favorite Carrier in Vietnam dari Economic Times. Luar biasa. Maskapai Vietjet Air sendiri terbagi ke dalam 3 kelas tiket, yakni Skyboss, yang menawarkan sejumlah fasilitas kepada penumpang, termasuk diantaranya barang bawaan ke kabin dengan berat maksimal 10 kg, bagasi 30 kg, one set golf, dan sejumlah fasilitas lainnya. Selanjutnya ada tiket Deluxe Class, yang menawarkan bagasi 20 kg, fleksibilitas untuk mengubah jadwal penerbangan, serta asuransi. Dan tiket Economy Class yang menawarkan barang bawaan ke kabin dengan berat maksimal 7 kg. Sebagai maskapai penerbangan swasta terbesar di Vietnam, Vietjet sangat memperhatikan keamanan. Terbukti, maskapai ini telah dianugerahi peringkat keselamatan tertinggi dengan 7 bintang pada tahun 2018 sampai 2019. Keren! Selain itu, fasilitas di dalam kabinnya terbilang nyaman. Legroom-nya yang luas, kursinya yang empuk dan lega, serta AC-nya yang dingin. Sebagai pelengkap, di kursi penumpang disediakan buku panduan keselamatan, majalah, dan daftar menu makanan yang bisa dipesan. Kalau soal makanan, bagi yang muslim tak usah khawatir, karena di sini disediakan menu makanan halal. Saya pesan makanan bihun goreng udang atau dalam bahasa Vietnamnya Mien Xiao Tom Qua dengan tambahan topping kepiting. Salah satu menu rekomendasi di Vietjet, lengkap dengan telur rebus dan snack.
Porsi bihunnya banyak, daging kepiting dan udangnya melimpah, serta aromanya bikin ngiler. Kalian wajib coba. Kalau ini namanya kacang macadamia, atau orang Vietnam sebut kacang meke. Bentuknya bulat besar dan rasanya renyah dan gurih. Oh iya, lavatory di Vietjet fasilitasnya terbilang lengkap, mulai dari wastafel, cermin, tisu, dan meja untuk ibu-ibu yang membawa bayi. Jadi memudahkan ibu-ibu ganti popok bayinya di lavatory. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Setelah 3 jam penerbangan, akhirnya saya sampai juga di Vietnam, tepat pukul 16.40 waktu setempat. We're soaring on top of the world. Welcome to Vietnam. We're soaring on top of the world. Cảm ơn. Karena ini weekend, jadi antrian di konter imigrasinya penuh. Sepertinya banyak wisatawan yang ingin liburan di Vietnam. Lagi ngantri di imigrasi, tapi penuh ngantri dari ujung kiri sampai ujung kanan, semua konternya penuh. What's up is down, what's left is right. Setelah selesai pemeriksaan paspor di imigrasi, saya menuju terminal penerbangan domestik untuk melanjutkan perjalanan ke kota Danang menggunakan Vietjet. Perjalanan ke kota Danang dari Ho Chi Minh ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam melalui jalur udara. Menurut informasi yang saya dapat, sebelum rute penerbangan Ho Chi Minh Danang dibuka, perjalanan ke kota Danang yang biasa dilakukan oleh warga Vietnam hanya bisa dilalui lewat jalur darat dan harus menempuh waktu selama 20 jam. Wow, lama sekali ya. Sekarang kita mau naik pesawat ke Danang. Jadi, menuju kota Danang yang letaknya di utara Vietnam dengan perjalanan menggunakan jalur udara merupakan pilihan terbaik saat ini. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the Cuaca di Vietnam saat saya tiba sedang cerah-cerahnya. Jadi ketika terbang dari Ho Chi Minh ke Danang, beruntung sekali saya bisa melihat city view dari balik jendela. keep the sky on your mind. Flying, Welcome to Danang. get on board. Tiba di kota Danang, saya disuguhi pemandangan yang indah. Kota yang hanya dihuni 1,1 juta penduduk ini sangat bersih dan tidak begitu ramai. Fakta menariknya, di kota ini ternyata tidak ada pengemis dan kotanya terbilang sangat aman. Kalian lihat di sini ada pengemis, tolong kasih tahu ke Joko. Joko kan kasih kalian $10. Setelah itu saya telepon polisi. Polisi datang, tangkap pengemis itu, dan polisi akan kasih saya $50. Rasa lelah perjalanan saya seolah terbayarkan dengan pemandangan indah kota Danang. Lampu dari gedung-gedung tinggi, jalanan kota, dan tempat hangout anak-anak muda yang ramai di sekitar sungai dan pantai kota Danang. Thank you and for joining us and welcome to Vietnam and hope you enjoy Da Nang Phuc and later we will show you the beautiful Ho Chi Minh City and hope that you will come back and then I see you soon but then again see you again tomorrow. Sebelum melepas lelah dari perjalanan Jakarta Ho Chi Minh, lanjut ke kota Danang, saya menikmati dulu sajian makan malam nan segar. Sebuah sajian makanan laut dari mulai udang, ikan, kerang, dan makanan penutup yakni kolak pisang khas Vietnam atau Chê Chuối. Ya, sahabat Kompas TV, saya sudah ada di hotel di kota Danang, tepatnya setelah melakukan perjalanan panjang dan saatnya waktu istirahat.
kita akan melanjutkan perjalanan kembali di esok hari.